Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Valen yang hari ini bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, Enci mau ngajak adik-adik untuk terlebih dahulu kita nyanyi sama-sama. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Ya adik-adik, sebelum adik-adik membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami bisa mengerti dan memahami isi firman-Mu, serta kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu di kitab Efesus pasalnya yang ketiga. Kitab Efesus pasalnya yang ketiga ayat ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ya, adik-adik bisa baca di rumah masing-masing, dan kemudian jangan lupa untuk tekan tombol pause ketika adik-adik sedang membaca, dan kalau sudah selesai adik-adik bisa kembali menekan tombol pause untuk melanjutkan cerita Enci. Ya adik-adik, Enci mau ngajak adik-adik untuk mendengarkan sepenggal lagu berikut ini. Pasti adik-adik pernah dengar lagu ini. Nah adik-adik, dalam lagu yang tadi adik-adik sudah dengar, ada beberapa kalimat atau lirik yang cukup menarik, yaitu salah satunya, jadilah terang, jangan di tempat yang terang, tapi jadilah terang di tempat yang gelap. Yang artinya adik-adik, jadilah anak Tuhan yang berani untuk memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan dan tindakannya yang baik, bukan hanya kepada sesama anak-anak Tuhan atau kepada sesama orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kepada semua orang walaupun orang itu belum percaya Tuhan. Dan hal ini pun sama adik-adik dengan kisah perjalanan Rasul Paulus dalam memberitakan Injil di kota Efesus. Ya adik-adik tahu bahwa pada saat itu di kota Efesus banyak orang yang menyembah dewa-dewa Romawi.
Dan akhirnya Rasul Paulus pergi ke kota Efesus dan memberitakan Injil. Tapi dia bukan hanya memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia berani untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau yang pada saat itu disebut bangsa non-Yahudi. Oleh sebab itu adik-adik, Rasul Paulus datang ke kota Efesus untuk memberitakan Injil dan menyebarkan kabar sukacita karya keselamatan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang orang-orang yang ada di kota Efesus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan karena pemberitaan atau kabar yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tapi ada beberapa orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus. Akhirnya mereka menangkap dan memasukkan Rasul Paulus ke dalam penjara. Walaupun Rasul Paulus masuk penjara adik-adik, itu tidak membuat Rasul Paulus menjadi takut, sedih atau meninggalkan pelayanannya. Tetapi itu membuat Rasul Paulus semakin mengasihi Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus walaupun dalam penjara, dia tetap melayani, dia tetap menjalankan pelayanannya dan tetap memberitakan firman Tuhan. Dan Rasul Paulus mengawali kehidupannya di dalam penjara dengan menulis surat kepada jemaat Efesus yang sudah percaya kepada Tuhan. Di dalam surat Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus untuk tidak takut atau selalu berani memberitakan Injil walaupun di tengah berbagai tantangan yang ada. Karena Tuhan yang akan selalu menyertai mereka untuk memberitakan Injil Kristus. Selain itu, Rasul Paulus menyampaikan juga dan mengajak jemaat untuk melihat kesesakan atau melihat apa yang dialami Rasul Paulus di penjara merupakan sebuah kemuliaan yang dapat memberikan kekuatan bagi orang-orang yang berada di luar penjara untuk tetap berani dan setia memberitakan Injil, untuk mengabarkan karya keselamatan dan menyampaikan kebaikan. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sama dengan lagu yang tadi adik-adik dengar di awal cerita Nci, bahwa Rasul Paulus menjadi terang bukan hanya di tempat yang terang adik-adik, tapi Rasul Paulus tetap menjadi terang di tempat yang gelap, yaitu di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Selain itu, walaupun Rasul Paulus berada di tengah kegelapan, yaitu berada di penjara, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bebas, tetapi Rasul Paulus tetap berani untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat yang ada di Efesus. Adik-adik pun bisa sama seperti Rasul Paulus, di mana adik-adik tetap bisa melakukan firman dalam kehidupan adik-adik, walaupun pada saat ini adik-adik tidak bisa bebas untuk kemana-mana, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Tapi adik-adik tetap bisa melakukan kebaikan walaupun hanya lewat rumah atau walaupun hanya di dalam rumah. Antara lain mungkin ada yang sering memesan makanan atau minuman lewat ojek online. Nah, adik-adik bisa nih berbagi kasih dengan cara ketika adik-adik memesan, adik-adik boleh memesan lebih dari satu makanan atau satu minuman, atau adik-adik bisa memesan yang sama dengan apa yang dipesan adik-adik untuk berbagi atau untuk memberi kepada ojek online yang sudah mengantarkan makanan atau minuman ke adik-adik. Selain itu, adik-adik juga bisa berbagi dengan orang terdekat dari adik-adik, misalnya saja tetangga dari lingkungan rumah adik-adik. Kalau misalnya ada makanan atau ada minuman yang berlebih, adik-adik bisa nih berbagi ke tetangga adik-adik. Adik-adik, banyak sekali perbedaan adik-adik dengan yang lain, seperti perbedaan warna kulit, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat. Tetapi dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tidak membatasi adik-adik untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu melakukan firman yang disampaikan atau diajarkan oleh Tuhan.
Karena itulah yang Tuhan Yesus kehendaki, bahwa adik-adik harus tetap melakukan firman, tetap menjadi anak-anak terang dimanapun adik-adik berada. Walaupun adik-adik berada di sekitar perbedaan-perbedaan yang tadi sudah Enci sebutkan. Tapi adik-adik juga jangan lupa untuk tetap berbuat baik di dalam keluarga adik-adik. Yaitu adik-adik harus tetap rajin berdoa, tetap rajin membaca Alkitab atau mendengarkan firman Tuhan, misalnya melalui IMPA. Adik-adik tetap harus dengar-dengaran sama orang tua, harus menghormati orang yang lebih tua dari adik-adik. Kemudian adik-adik harus saling mengasihi antara saudara adik-adik. Nah, pokoknya adik-adik harus melakukan firman Tuhan atau melakukan hal-hal yang baik, bukan hanya di luar tetapi juga di dalam rumah. Ingat bahwa adik-adik harus menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Ya adik-adik, sekarang Enci punya tugas aktivitas untuk adik-adik. Adik-adik harus jawab pertanyaan yang Enci kasih. Setelah adik-adik isi, jangan lupa difoto dan dikirim melalui WhatsApp group. Jangan lupa kerjain ya adik-adik, Enci tunggu. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan hari takkan lagi tercerai. Aku dapat di telingaku bunyi lagu yang kudus. Juru selamat besertaku dan dosaku ditebus. Aku dapat di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Ya, sekarang adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA daring pada hari ini, Enci mau ngajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji nama-Mu lewat puji-pujian. Kiranya firman yang sudah kami dengar, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami sebagai anak-anak terang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun kami berada. Walaupun orang yang di sekitar kami memiliki banyak perbedaan dengan kami, tapi kami akan percaya Tuhan Yesus akan menjadikan kami anak-anak terang. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami dalam sekolah online kami maupun dalam aktivitas kami, walaupun semua aktivitas kami hanya bisa melakukan di dalam rumah, tapi biarkanlah kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus kiranya memberikan kami kesehatan kondisi yang terbaik dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.